Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan kita di channel Cahaya Langit. Kali ini kita masuk dalam rubrik Sosok Islam. Sosok Islam yang akan kita hadirkan hari ini adalah sosok seorang petani dari desa Jomblang di Jawa Tengah. Sosok yang sederhana dan pekerja keras. Namun, di antara kesibukan beliau masih mau menyibukkan diri untuk berdakwah. Keseharian bapak 3 anak ini diantaranya adalah mencari rumput untuk memberi pakan ternak, juga mengurus sawah dan ladang. Dan rutinitas ini telah beliau lakukan selama puluhan tahun lamanya. Pak? Nama saya Pak Yanto. Pekerjaan ya serabutan, kadang kalau ada proyek ya ikut bangunan, kalau nggak ada ya yang lainnya, yang penting bisa sedikit mencukupi kebutuhan keluarga lah. Asli sini Pak? Iya, asli sini, cuman dulu lama pertama di Kalimantan mulai tahun 79, terus pulang ke Jawa itu tahun 92 akhir, di rumah 3 bulan, lalu ikut teman ke Gresik, ikut di perusahaan Plywood, lumayan lama, sekitar 20 tahun. Ya begitulah rasanya liku-liku di perusahaan, seperti apa ya, berangkat pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi, itu hampir berjalan 20 tahun. Kemudian saya pulang ke tempat kelahiran saya. Ya kalau sehari-hari sih selama ini ya, kalau dari aktivitas pagi ya biasa, kalau dari desa itu kan paling kalau punya ternak ya bersihkan kandang atau nimpal. Nanti istilahnya kalau sudah matahari sudah agak naik, terenceng kemana ya, mungkin ngarit, budal ngarit, gelek pakan. Mungkin sedih istirahat, setelah sholat luhur ya mulai lagi aktivitas lagi, cari-cari tambahan pakan buat ternaknya. Panjenengan saat ini tandur nopo Pak? Nah, saat ini nggih mantun rendeng nggih biasanya nggih jagung. Cuman jagung ini nggih serba-serbi tanda tanya niki. Sering lepas dari prediksi. Kita prediksi sudah enggak hujan, ternyata baru Ijar sudah hujan lagi. Ya banyak teman-teman atau saya sendiri merasakan ya itu akhirnya apa, kalau orang sini bilang tuh ya kebanyakan itu nggak mau tumbuh jagungnya. Kalau mau tumbuh pun juga nggak bagus gitu loh. Berarti hasil panennya berapa? Ya kalau kita berharap dari hasil panen ya kita harus siap-siap menerang kecewa. Kenapa kecewa? Karena
Pertama itu panennya itu masih tanda tanya. Kedua, masalah pupuknya itu juga harus kita dapatkan. Itu pun juga mungkin agak susah untuk petani ya. Apalagi kalau sudah yang pupuk subsidi sudah nggak ada, tinggal 6 subsidi, wah itu malah berat lagi. Karena kalau subsidi itu urea itu kisaran harga 112,5 sampai 115. Itu kalau sudah non subsidi itu hampir 500 sendiri loh harganya itu. Jadi cukup mahal untuk para petani kecil seperti kita ini. Nah, terus pripun panen ya, Pak? Kalau kita itu berat dari panen ya, kita mengandalkan panen, kita sudah berusaha sungguh-sungguh, kita sudah kasih pupuk, kita sudah rawat tanaman, kita sudah semprot rumput. Tapi ya namanya rezeki itu kan rahasia ya. Kadang kita berharap tanaman sudah bagus, ternyata hasilnya nggak bagus juga. Pas hasilnya bagus, ternyata harganya panen juga bagus, malah jeblok gitu loh. Kalau kita hitung dari awal proses sampai panen tuh, kalau kita mau kalkulasi tuh ya bisa kembali modal itu sudah alhamdulillah gitu loh. Karena harga panen tuh seperti apa ya? Kayak buat seperti bola ping itu loh. Di operasi ini harganya di bontang banget nggak karu-karuan semuanya. Apa yang mendorong Pak Yanto tetap ngaji? Ya kalau menurut saya sih ngaji itu bukan sebuah keinginan ya, tapi itu kalau saya bilang itu suatu kebutuhan yang harus kita upayakan walaupun bagaimana kita susah kehidupan kita ya. Karena kalau kita pikir itu berapa lama sih kita hidup di dunia ini, kalau dibanding nanti kita di akhirat sana, itu nggak ada apa-apanya kan, hanya sebentar saja di sini tuh. Kalau ada nikmat ya kita rasakan hanya sebentar saja. Kalau ada yang tidak enak ya kita rasakan paling juga sebentar saja ya. Yang jelas semua itu akan berakhir. Dan akhir kita ini loh yang selama-lamanya nanti. Ya. Jadi yang akhir yang selama-lamanya itu ya ditentukan dari sekarang ini, yang hanya kalau kita ngomong bisa sedetik ya sedetik, kalau bisa semenit ya semenit. Itu menentukan kehidupan kita nanti yang abadi itu. Ada juga teman-teman yang gimana cara berpikirnya ya, wah urip nentunya mau pisan mau digawe angel-angel loh. Kalau saya itu ya satu pemikiran yang keliru. Justru yang sementara ini, tapi yang menentukan yang selamanya itu, maka itu harus diupayakan. Bagaimana kehidupan yang nanti yang kekal itu bisa dapat nikmat. Kan gitu. Bukan lantas kehidupan yang sementara ini kita mau semaunya saja. Coba kita ambil contoh ya. Kalau kita dikasih waktu hanya sebentar saja ya, dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan ya, dan pekerjaan itu akan dinilai, itu pasti kita akan bersungguh-sungguh. Tidak mau kita mungkin akan bermain-main ya, karena pekerjaan itu nanti kita sendiri akan memainannya. Kalau kita main-main ya bisa dipastikan nanti kita akan juga menderita di sana ya. Karena apa? Di dunia itu kan hanya kebun untuk bercocok ya, kebun untuk mencari amal. Dan kita di dunia ini ya harus memiliki amal yang sebaik-baiknya ya. Jangan hanya mengandalkan hanya satu amal, karena belum tentu amal yang satu yang kita geluti itu akan diterima ya. Jadi semua amal kita lakukan ya. Kita mengajak orang berdakwah, kita mengajak orang melaksanakan Islam, mengajak sholat, itu juga salah satu amalan-amalan yang harus kita upayakan. Karena apabila amal itu diterima oleh yang kita sampaikan atau yang menerima, maka pahala bagi kita itu tidak akan berkurang ya. Loh iya loh Mas,
gimana toh, uang dakwah itu kan bukan untuk kita sendiri, itu harus disampaikan. Terserah mereka mau menerima enggak, itu terserah mereka. Yang penting tugas kita itu menyampaikan. Kita tuh tidak berhak untuk membuat orang itu menerima atau menolak ya. Yang penting tugas itu menyampaikan, titik. Terserah mereka mau menerima, alhamdulillah. Kalau enggak ya kita cari yang lain. Kemungkinan besar juga masih banyak lain kok yang mau menerima apa yang kita serukan. Karena ini jelas untuk keselamatan mereka juga, bukan untuk kita ya. Walaupun endingnya juga kita tetap merasakan apa yang mereka lakukan, kan itu. Ya kalau kita dalam dakwah itu tantangannya itu ya variasi ya. Kadang kita ditolak orang, kadang kita juga diterima mereka, kadang kita juga dimusuhi ya. Tapi semuanya itu kalau kita bandingkan dengan apa yang terima oleh pendahulu kita, itu belum ada apa-apanya. Kenapa seperti itu? Kalau kita bandingkan ya, pendahulu kita tuh sampai mereka diusir, sampai mereka mau dibunuh, bahkan kalau bisa dibunuh, kan itu. Tapi kalau kita paling dinyinyirin, dirasanin, kan itu aja, nggak sampai ke hal yang sampai menyakiti secara fisik, kan enggak ya. Jadi itu hal yang biasa sajalah. Dalam dunia dakwah itu seperti itu, ada liku-likunya yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan ya. Semuanya pasti akan seperti itu, namanya dakwah itu. Jadi kalau dakwah yang mulus-mulus itu yang dakwah yang kalau saya bilang itu ya tanda tanya, karena tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh pendahulu kita. Kalau saya berharap tuh untuk kedepannya itu kita sudah tahu permasalahannya sekarang itu apa ya. Jadi kita tinggal bagaimana kita tuh menyadarkan masyarakat kita supaya mereka itu mau menerima Islam itu secara kafah, karena kita tahu Islam itu adalah solusi untuk semua masalah ya. Jadi kalau saya pernah ingat salah satu ayat tuh yang artinya mungkin seperti ini kurang lebihnya ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kehidupan itu akan sempit, akan susah, akan sumpek ya. Maka kalau kita mau kehidupan itu bahagia, sejahtera ya, kita harus kembali pada aturan Allah. Kita kembali dengan aturan Allah dalam berekonomi, dalam pergaulan, itu ya kita harus mau diatur dengan aturannya Allah. Karena Allah itu pasti tidak menginginkan hal yang buruk buat kita, tapi justru Allah itu sangat sayang kepada kita. Kita juga berharap Allah itu mau mengampuni kita atas selama ini kekurangan kita yang mungkin masih banyak atau masih melakukan kemaksiatan. Wajar kalau sekarang ini kita kehidupannya seperti ini, susah. Adalah Pak Yanto yang mempunyai prinsip bahwa dakwah adalah sebuah kewajiban tanpa memandang apapun profesinya.